Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembicaraan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas dan kita bicarakan benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Hai guys. Dan semoga si Mbak Corona yang cantik ini segera dapat jodoh. Oh ya, tidak, maaf, bukan jodoh. Semoga si Mbak Coronanya segera tidak kerasan ketemu saya, jadi segera pergi dari sini. Karena kalau ketemu saya kerasan, saya khawatir nggak mau pergi-pergi nanti. Maka jangan ajak saya untuk guyon. Kalau kamu ajak guyon, maka Mbak Coronanya cepat kerasan. Ya kan logikanya kan gitu. Kalau kita ajak guyon kan paling kerasan. Maka supaya tidak kerasan, maka kita harus belajar dengan serius. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi lelah. Iku lillahi kagungane Allah. Kamu sudah tapanane kowe ora yusru to rek. Buktine kowe guyu. Anak kowe karo manane kan trimo kok tulis ae. Alladzi zat qad akhraja kang teman-teman ngetokaken wah iki bahasane rek. Sapa alladzi natai jal fikri ing pira-pira buahe pikiran li arba bil hija kadhe wong kang duweni akal sempurna utawa kang duweni akal wa hatta lan ngilangaken menyingkirkan anhum saking arbabil arbab min sama'il akli min sam'anhum saking akal kang den strupakaken langit padha-padha ing dalem luase lebarnya kula hijabin ing sekabene penghalang min sahabil jahli saking buduh kang den serupaaken mendung utawa kabut. Ngono maknane ngene iki akeh kalam-kalam hatta badat hingga jelas. Jadi kalau sudah terbuka maka terlihat jelas. Nah, kalau sudah terlihat jelas maka baru bisa dipikirkan. Nah, nek cek tertutup ngene iki paling cek nyongko kira-kira. Mikirmu itu apa to?
Lho ya pikirmu iku sing teko ndi-ndi. Lho lah ya. Maka kalau dilihat sebelum masih tertutup itu kan cenderung kira-kira loh. Nek delok iki ku ngene iki. Paling ya sak ngene. Iya kan? Loh, kagak mikir apa kok sampai astagfirullahaladzim itu loh. Loh kan beda kan tunggalan ini pintu gerbangnya sekolah jika ditutup itu kan kita masih mikir gambar sekolahku kayak piye yo kayak piye sekolahku. Loh gak, andai kata kita normal ketika pintu gerbang itu masih ditutup mari prai sakmene wulan gitu. Kira-kira gambarannya sekolahku piye barang dibuka kan semakin jelas. Walah ternyata yo sama ketika kamu masih pakai kacamata kuda lu kan ya gak iso ngono aku dengan jelas. Jadi ketika penghalang itu sudah lagi ngomong ilmu loh ya. Gitu mikirmu kok samane menyangka diriku menerangkan yang lain. Ketika Allah sudah mengeluarkan atau menampakkan kesimpulan, ya kan? Bagi orang-orang yang mampu berpikir dengan baik, maka seperti halnya kamu menyibak tirai kebodohan. Jadi nek otak kita itu kalau sudah dibuka sama Tuhan, seret. Ya kayak kita. Maka kemudian seakan-akan tidak ada halangan kita untuk berpikir meskipun itu tidak tampak di depan mata. Makanya cara ya maaf mungkin sebagian guru-guru kalian itu ada yang mampu melihat meskipun tanpa kalian memberikan kode. Kenapa? Sesungguhnya apapun itu bisa dibaca dari cerminan wajahmu, cerminan perilakumu, bahwasanya itu menggambarkan sesuatu yang ada di belakangmu. Atau sesuatu yang nggak tampak, ya kan punggung. Nah, nek kalau kayak gini, masa aku temu nonton kok mburi, aku bisa nonton ngarepmu. Pak, mulai. Ya, nah, ini kok kan kadang melakukan wong megal-megol ini kan bisa dibangun kira ayu, apa iki rada pesek, itu kadang kena gitu loh. Ada. Ya kenapa? Karena sudah qad akhraja, gitu. Sudah menghilangkan beberapa sesuatu yang bundel di otak itu kalau sudah dibuka sama Tuhan apapun bisa tampak gitu. Cara bahasa wong saiki ya muka safa didik-didik. Ya meskipun gak sempurna. Sama cara nonton wong pinter ambek wong gak pinter itu kadang nonton toko wajah tok kadang ketok gitu. Kenapa? Karena dia sudah mampu menyimpulkan adanya beberapa tanda menunjukkan satu natijah. Nah ini yang kita bahas nanti. Nek ini ketemu ini pasti nanti adanya di sini nanti titik temunya. Maka seringkali saya ngomong kayak kemarin sebagian keterangan saya kemarin ketika kamu di kelas 11 itu. Maka ketika ada perilaku orang laki-laki mendekati dirimu dengan cara seperti ini, maka nanti akan ujungnya di sini. Atau kemudian maju lagi satu langkah kemudian memberikan gerakan seperti ini dan seperti ini nanti ujungnya di sini. Karena ketika satu hal sudah kena maka bisa jadi semuanya bisa kena. Iki yakin muga-muga sing ngaji jarak jauh iki paham. Yes. Ya. Ya, paham. Dulu kan pernah ya. Hati-hati dengan satu hal ini. Ketika hal ini kena maka sesuatu yang lebih parah akan bisa terjadi. Ya kan? Tapi ini bagi kenapa kita bisa menentukan itu? Karena otak kita sudah jalan, otak kita yang sempurna yang diberikan oleh Allah sempurna ini kemudian dibuka tirainya maka kemudian memandang apapun menjadi jelas. Mana relanang untuk hal yang satu itu tirainya terbuka semua. Makanya nanti awakmu berbuta apa kaya apa kadang insyaallah ngono. Apa to? Hingga menjadi jelas lahum kasduwe arbabil hijab apa sumusul ma'rifati pengetahuan kang den serupaken cahaya
sapa arbab muhadzaratiha ing perkara ruwet, ing perkara kang ruwet, munkasyifa bisa kebuka, iki makane sayangnya arek-arek saiki kadang muka safai ning hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena ya kadang dipelajari juga sama anak-anak cak laki-laki itu. Nah, susah. Makanya omongnya dipandang anak lanang rada piye ngono, kowe ndang ngaki-aki mengles ngene. Kenapa? Karena dia sedang membahayakan sesuatu yang terpendam dalam diri. Kowe kan andane kok wawi. Iki kebetulan nih kelas saya yang kelas 12 ini cewek tok lho. Mana aku rada sedikit ngelos karena yang di sana juga yang mendengarkan cewek-cewek ya kan. Saya tahu itu. Gimana? Mboten baik. Loh kadang-kala mereka beralasan untuk melatih kecerdasan. Loh, kamu juga bisa jawab gitu kenapa? Tapi kenapa harus sama cewek gak cowok sama cowok? Loh, ya kan malah nggak normal, malah nggak cerdas dia kalau melihat cowok kan? Ah ini bedanya. Bedanya di sana. Kadang-kadang begini. Itu kembali bab nikah. Karena begini, kenapa orang cewek itu cenderung tidak seperti itu, cenderung ya. Padahal sesungguhnya untuk hal yang satu itu bisa dipastikan semuanya orang iya, semua orang sama. Cuma kadang awakmu sok jaim, sok nutup diri, yang sehingga ora pantes. Kata ora pantes kan pada hakikatnya dia kepingin kan. Hanya karena tabu gitu aja kan. Arek lanang kan vulgar kalau urusan kayak gitu. Makanya arek lanang penasarannya amit-amit. Mana nggak percaya nanti buktikan kamu pada malam pertama. Wah yakin sih tak betah itu arek lanang. Loh, iki kok Pak jenengan mulang mantek nopo mulang? Loh saya mulang logika, ya kan? Saya ngomong logika gitu. Logika arek lanang wis ngono kuwi. Makanya akan berbeda dengan logika perempuan. Kalau logika perempuan itu keibu-ibuan, maka dia berpikir bagaimana mempertahankan diri itu lebih besar daripada sekedar menyerang gitu loh. Loh, makanya aku masih ngomong kaya ngono ku ya logika ya ono. Ngono lho ora kok anggur Pak Usman kok nerangane gak cocok karo kita. Ora gak cocok karena tamu yang gak mampu gitu loh. Paham? Jadi masalahnya kenapa tak giring sampai di situ? Iya, logikanya lelaki itu seorang penyerang. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Lah kalau dia tidak tipe menyerang, ayo susah. Kapan dapatnya nafkah kalau nggak tipe menyerang? Apa kemudian nafkah datang hanya dengan doa? Nah kalau kamu nggak usah nyerang boleh, hanya terima donga muga-muga bojoku lancar rezekine, ikut tugasmu. Makanya biasanya wong wedok simbolnya adalah keibu-ibuan dalam pengertian apa? Jiwa bertahannya luar biasa. Ini bener kan? Maka seringkali gak heran. Jangan salahkan nanti, mungkin kamu nanti dalam satu hal itu kata sebutno karena ini urusannya bab mantek. Dalam hal satu itu nanti bisa jadi kamu tidak bisa menikmati. Lha makanya itu, maka untuk hal yang satu itu kemudian kamu harus ngajinya ditambahi satu lagi bape ngono lho. Arek lanang gak usah wis pinter. Logikanya sudah jalan masalahnya. Kenapa? Karena saking dia itu bekerja keras, otaknya terus diputar. Dan memutar otak ini kemudian menjadi sebuah latihan dia mematangkan logikanya. Aku nek gak nyambut gawe giat, bagaimana anak dan istri saya yang di rumah?
maka kemudian otaknya dipakai terus-menerus. Paham? Karena dipakai terus-menerus, arba bil hijah itu akan terjadi. Kenapa arah wedok, maaf saya nggak menghina kalian. Kenapa arah wedok kemudian hanya satu orang saja yang mampu melanggar aturan, tapi narek lanang bisa jadi semuanya bisa melanggar aturan. Kenapa? Karena otak laki-laki selalu berkembang yang sehingga setiap hari membuat cara bagaimana saya bisa melanggar aturan. Katakanlah kalau seperti itu. Nah, itu mesti mikir, "Ngono aku melanggar aturan, kecekel keamanan, izin, atau kok ibuku disurati, sok." Maka kemudian dia jadi berangkat. Arek lanang, yang penting saya happy dulu. Logikanya gitu loh, maka kemudian karena ada dorongan yang seperti itu, maka otaknya kemudian diputar bagaimana caranya. Nah, arek itu cenderung malas mikir, paham? Maka sampai ada pepatah itu yang kemudian mengatakan satu langkah perempuan itu sama dengan 1000 langkah laki-laki. Artinya wong lanang itu sudah punya prediksi 10, 11, 12 sampai 20. Arek wedok ujik mikir. Kayak baterai lemot nih. Tapi ada orang perempuan yang juga tipe seperti laki-laki, ada. Dan hari ini, maaf, kecenderungan wanita yang sudah agak keibu-ibuan, maaf sekali lagi, hari ini sudah agak tergeser. Ya kan, agak tergeser. Kenapa? Ya sampai lihat aja sekarang orang wedok hari ini pemikirannya seperti orang laki-laki, dan sebenarnya itu sudah keluar dari kodratnya. Dan ketika mereka orang perempuan sudah menjadi seperti laki-laki, maka dia mempunyai kekuatan 2 kali lipat orang laki-laki. Oh, ini loh sebenarnya kehebatan orang perempuan itu di sini. Satu, dia mampu bertahan, yang kedua dia juga bisa bertahan. Dan hari ini yang terjadi seperti ini. Anak rakyat kadang punya tipe 2, lanang bingung. Aduh, piye saya? Loh, mikirmu jangan ke sana dulu. Coba sekarang, Mas, saya buktikan juga ya, coba. Ketika perempuan sudah punya 2 karakter, dia menjadi bisa bermain ofensif dan juga bisa bermain defensif. Dia bertahan dan juga bisa menyerang. Maka saya berani mengatakan orang laki jadi bulan-bulanan. Akhirnya kan seperti itu. Contohnya gini, wong wedok wis ngramut anak cek golek nafkah. Maka yang terjadi apa? Kehormatan laki-laki akan menjadi hilang. Dadi wong lanang klemprak klempruk, mulai gak nggawa apa-apa. Wis mulai gak nggawa apa-apa, ora gelem masak, ora gelem ngomong. Awak iki pegel ngono cek digudho ae. Lah, biasanya kan gitu. Maka dia kemudian ketika perempuan sudah punya karakter kayak gini, maka kamu juga akan payahnya double. Maka kemudian seringkali yang ditanamkan untuk perempuan adalah sifat qanaah, lebih kuat. Nek wong lanang bukan sifat qanaah, tapi sifat penyerangnya itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena dia harus berpikir panjang. Nah, Indonesia sing ngarep rada ruwet iku ya ngene kuwi. Wong wedok nyambut gawe kok ngarep ruwet juga gitu sebenarnya. Makanya banyak orang laki-laki nganggur itu jangan nyalakan orang laki-laki yang nganggur, karena perempuan sudah menyerang wilayahnya laki-laki, paham? Loh, ini ya, itu mulai cerdas sudah, sudah mulai cerdas. Cuma salahnya tempatnya gak pas. Nah, ini artinya begini, bukan kok kita fokus pada keterangannya itu. Artinya ketika orang sudah terbiasa menggunakan otaknya untuk berpikir dari hal-hal yang kecil, maka bisa dipastikan kamu akan terbiasa suatu saat nanti berpikir sesuatu yang besar. Mungkin kamu bisa memulai dengan logika yang kecil. Kenapa sapu lidi bisa
bisa membersihkan satu halaman. Kenapa sapu lidi bisa? Oh, kita bisa temukan. Iya, kenapa? Karena dia bersama temannya. Ya, nyanda udah. Itu pun kamu membutuhkan waktu untuk ngomong nang nyanda, iya kan? Kenapa? Karena kamu nggak terbiasa berpikir logika itu. Padahal jane pena sapu lidi itu begegem. Coba nih ijen begitu lah. Maka kemudian kata teman itu kemudian seringkali kita maknani satu dengan satu. Padahal ngomong teman itu kan umum. Kita harus mampu membedakan mana ya kayak gitu. Nah, kalau sudah terbiasa berpikir kayak gitu, logika, suatu saat maka otakmu akan secara otomatis ketemu apapun bisa memaknai dengan mudah. Dan itu harus belajar nggak sidik. Nahmaduhu muji ingsun ing Allah Jalla moho Jalla itu moho loro apa moho agung Jalla moho agung alal in'ami ngatasé pira-pira nikmat alal in'ami ing ngatasé pira-pira nikmat bini'matil imani rupa nikmat iman wal islami lan nikmat Islam. Rupane wong zat khossona ai Allah khossona kang wis paring keistimewaan khossona kang wis paring keistimewaan bi khairi man kelawan bagus-baguse wong. Aman yang pertama tadi itu menjadi badal qad ursila kang teman-teman wis diutus sapa man wa khairiman lan sak bagus-baguse wong hazal maqamati ing derajat ing pira-pira derajat al-ula kang luhur. Rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad. Rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sayyidi kullil muqtafa kang dadi gustine saben-saben perkara kang den taati. Al-Arabi kang bangsa Arab Al-Hashimi kang bangsa Hashimi Al-Mustafa kang den pilih. Sholat muga paring rahmat alaihi ing atase Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah madama selagine langgeng apa al-hijab apa al-hijab akal Yahudu kang Yahudu Yahudu kang lho nek bae gerak mulai wis kang obah min bahril maani ing dalem segarane ilmu.
min bahril ma'ani saking utawa sampeyan diwalik nek gawe kalam tasbih ngene saking ilmu kang den srupakaken segara wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi dawil huda kang anduweni Pak Huda dawil huda kang anduweni pituduh rupane man wong subihu kang den srupakaken sapa man bi anjumin kelawan pira-pira bintang fil ihtida ing dalem oleh pareng petunjuk ing dalem oleh pareng petunjuk jadi kita kalau masalah Kanjeng Nabi itu yakin lah kita enggak meragukan lah terus kita yakini kita yakin bahwasanya Kanjeng Nabi itu adalah Nabi yang satu Nabi terakhir dan yang kedua ternyata Nabi itu juga disifati adalah Nabi pemula. Kenapa? Kalau kita baca dalam kitab yang lain seperti di Daqaiqul Akhbar itu di sana diceritakan bahwasanya munculnya makhluk itu adalah berangkat dari Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Seandainya aku tidak membuat Nur Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta, itu kata Allah. Dan bisa dibuktikan juga ketika salah satu pertobatannya Nabi Adam itu kan dengan menggunakan biwasilati Rasulullah Muhammad SAW. Nikmat itu banyak sekali ya, jelas kan? Paham kan? Nikmat itu akeh kan? Sekarang saya mau tanya ke kalian, nikmat itu dalam persepsimu apa tuh? Dalam pikiranmu kalau kamu mengartikan nikmat itu apa sih? Ya Allah mati. Nikmat itu dalam persepsi otakmu itu apa? Sesuatu yang enak. Iya. Sesuatu yang enak Pak itu jadi nikmat. Maka biasanya ditulisi selamat menikmati ya. Padahal sebenarnya kalau kamu berbicara logikanya yang agak dalam, itu pasti tidak enak. Kenapa? Karena kita dikasih kabar bahwasanya selamat menik lagi mati. Ada yang nyambung, ada yang enggak. Inilah bukti bahwasanya sebagian di antara kamu itu masih lemot, sebagian lagi udah mulai cerdas gitu. Oh, enggak nyambung Pak ya. Maka kalau tadi kamu sampaikan bahwasanya nikmat itu adalah sesuatu yang enak, maka bisa nggak kemudian kita ngomong sebuah penyakit itu adalah bagian dari nikmat? Enggak. Bisa nggak kamu sakit kepala kemudian itu bisa dikategorikan nikmat? Tidak. Kenapa? Karena dalam otakmu sudah tertanam yang namanya nikmat itu ya sesuatu yang menyenangkan ya. Jodoh rusek toh, jodoh rusek toh. Turun itu nikmat apa? Tidur itu nikmat. Berarti enak ya. Padahal bila jadi hidupmu malah gak nikmat. Kenapa? Dengan itu kamu gak tahu keterangan. Maka kemudian terus dari mana itu bisa dikatakan nikmat? Ya. Maka sesungguhnya nikmat itu apa sih?
Nikmat itu, nikmat itu. Aku dhewe kadang nek golek nikmat iki maknane apa ya bingung juga. Maka begini, nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita pahami sesuatu yang bagi seseorang itu tidak enak, bisa jadi bagi orang yang lain malah enak. Maka persepsi nikmat itu pada hakikatnya tidak bisa disatukan dalam satu makna. Contohnya ini, ono wong ndas ngeluh, satu orang tidak suka kan? Satu orang bisa jadi suka. Alhamdulillah aku saiki kayak ngeluh dina iki kayak apa? Aku nek kate sekolah bingung sebabnya gurune kata beras. Makanya dengan sakit kepala saya bisa izin untuk tidak masuk. Paham? Hati-hati loh, aku itu punya pikiran bahwasanya aku ya bapakmu loh. Atau halus pipimu temenan nek kate turu. Yo. Apa kamu sudah kangen dengan tangan saya kok sehingga modelnya kepin membuktikan ucapan saya gitu. Nah, aku nek kadung dadi bapak itu kita seakan-akan tidak ada jarak dan iya. Yo, seneng kok. Yo. Mana kowe nek gak kepin tak lu aja kate turu kowe. Oke, paham ya? Maka nikmat itu tidak kemudian lantas kita maknani sesuatu yang hanya menyenangkan. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan adalah bagian dari nikmat itu sendiri. Contohnya apa? Kemarin itu mungkin dunia itu umek dan bahkan ada orang yang ya sampai-sampai kok guys mencari tempat untuk mencari waktu untuk istirahat saja kadang sulit. Saking munyerin dunia. Mulai dari bangun subuh wis dikejar nyambut gawe. Mulai cek burung mari tugase. Baru tidur bangun tidur lagi kerja menang terus sampai seakan-akan kayak gak ada waktu untuk bercinta dengan Tuhan. Akhirnya seringkali manusia kebanyakan kemudian lebih sering bercinta dengan duniawi daripada bercinta dengan Tuhan. Mungkin hari ini adanya COVID itu bagian dari cara Tuhan untuk mengingatkan kamu lo udah terlalu jauh dengan diriku. Maka bisa jadi ini adalah teguran untuk semuanya. Kalau teguran ini dimaknani sesuatu yang tidak menyenangkan, ya maka bagi orang-orang yang tidak mampu menangkap ini sesuatu, wes anak-anak biar bebas sekolah ngene saiki anak ngene paling gak iso sekolah yang bebas. Di satu hal mungkin iya, tapi di hal yang lain mungkin bagi orang lain menjadi sebuah peringatan. Mungkin orang-orang dulu yang sing umpama lah yai saking enake dadi yai seneng ngaji tutuk mapegel turu lali tahajud baru esuk ngaji lali muasarah dengan masyarakat sekitar. Mungkin dengan ini adalah sebuah peringatan. Atau bagi orang yang lain bisa jadi kondisi yang tidak menyenangkan ini adalah ketika diambil hikmahnya malah menemukan nikmat gitu loh. Maka nikmat tidak kemudian dipersepsikan sesuatu yang mesti menyenangkan. Bisa jadi sesuatu yang menyedihkan adalah bagian dari nikmat. Contoh, kowe mlaku nang nggone embong tiba-tiba kesandung gitu ya. Kesandung ku enak apa ora? Nek kesandung cowok seneng. Gue modelnya setengah tuh, kayak pernah ngalami, kan gitu. Maka kemudian seringkali kita marah kepada batu. Batu, kamu ada di kenapa ada di situ? Gara-gara kamu kaki saya sakit. Padahal bisa jadi karena kamu sakit kemudian kamu merunduk, kemudian memegang kakimu. Bisa jadi ada sebuah benda yang besar yang kemudian lewat di atas kepalamu, yang sehingga kamu ditakdir Tuhan kesandung batu kemudian melakukan gerakan merunduk. Itu bahkan cara Tuhan menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih berbahaya. Atau seandainya kamu jalan terus, andai kata nggak ada halangan batu itu, bisa jadi kamu jalan terus dan nemu konflikmu kuat nyosok teriak gitu. Karena kamu kemudian ngambil satu aku gendeng kemudian sampai merunduk, kemudian
kamu tinggal di Lombok. Yang awalnya kamu mau menyalakan batu, bisa jadi batu ini akan kamu ambil sebagai jimat. Gara-gara kamu aku selamat deh. Coba bayangkan. Maka setiap perkara yang kita alami, sebisa mungkin kamu tarik sisi positifnya ketimbang kamu hanya sekedar menyalahkan. Jangan yang ngono, masa dipuji yang ngono. Kok nang bojo meneng, Pak. Ayo maklum lah wis kelas 12 kok. Kate tak ngomongi sing ngadu kok bojo-bojoan ya marine paling ngomong sebagian ya apik. Kan gitu. Nanti juga begitu, apapun yang masalah yang kamu hadapi itu bisa kamu tarik ke dalam sisi positif meskipun secara casingnya adalah negatif. Contohnya kalau cuma. Tapi ingat, nikmat terbesar adalah nikmat iman dan maka ketika kita ditakdir Allah menjadi Islam, kemudian beriman, itu sebenarnya sudah harusnya mampu menghilangkan kesedihan dan sesuatu yang nggak enak itu harusnya hilang semua. Nah, ketika kita sudah mengatakan diri kita Islam, beriman kepada Allah, kok artinya cek gampang sedih. Maka pertanyaannya bukan kepada Allahnya, tapi pertanyaannya kepada Islam dan imanmu, apakah sudah benar apa belum. Karena nggak jarang keluh kesah ini tidak hanya orang awam, tapi bisa jadi orang yang ngerti agama dengan sungguh-sungguh itu bisa jadi kadang-kala juga mengeluh. Maka yang dipertanyakan adalah iman Islam ini apakah sudah masuk dalam tubuh kita dengan sebenar apa tidak. Mana nek sakjane nek Islame tenanan, imane tenanan nang ngene Gusti Allah, ya insyaallah gak ono kata sumpek. Insyaallah gak ono kata sumpek. Karena awakmu kok sumpekan. Sebenarnya kamu beriman kepada Allah apa enggak? Pertanyaan besarnya gitu, logikanya paling jadi seperti itu. Nah, kok bisa, Pak? Ya. Kurang apa sih Tuhan kasih kamu gitu? Kurang satu, Pak. Apa? Gak punya duit. Kemudian bertanya, kenapa? Logikanya begini loh. Kenapa hanya kurang satu kemudian kamu main Tuhan gitu loh? Iya kan? Tapi satu ini penting ya, Pak. Masa penting? Enggak. Coba kita buktikan kalau memang uang itu penting. Kamu punya uang banyak, tapi kemudian tidak ada yang dibeli. Apakah kemudian uang menjadi penting? Tidak juga. Apakah kemudian setiap orang yang tidak punya uang kemudian hidupnya menjadi sengsara? Enggak juga. Kita bisa buktikan orang gila itu malah nggak pernah punya baju, nggak pernah punya uang, nggak pernah punya pacar, hidupnya happy. Maka kalau dipikir kayak gini saja nih, sing waras iku sing iku mang apa sing iki? Ini kan hanya gara-gara tidak punya uang seakan-akan hidup tidak menjadi kok piye ngono, hidup menjadi. Padahal kita bisa buktikan orang gila yang ada di pinggir-pinggir jalan. Maka kemarin sudah saya sampaikan, saya membuat kita ruwet itu ngono. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, yang terakhir ini yang jarano, kakean pola. Coba kita lihat, kita mengacu kepada orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan yang hidupnya kontang kan. Ini mereka malah bisa menikmati hidup daripada kita yang klambi duwe ben minggu shopping. Enggak. Kasihan. Enggak punya uang kan? Kan begitu ya. Bendino alah jenenge belanja online sampai sing blenger ku malah ora kok sing dibelanjani. Kurine blenger ngeterno. Dinaiki ngeterno sak paket. Ndang terus ketok gede. Maka kadang-kala hanya gara-gara kurang satu hal, dua hal kita tuh kemudian melupakan sekian macam nikmat yang sudah diberi. Kan lucu. Padahal kalau kita pikir yang selain itu bisa menemukan
Makane la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lah kita suruh mikir syukur tok iku susah bisa. Yang sering kita lakukan adalah berpikir bagaimana carane datangi bencana kadang-kadang. Iya kan? Wa la in kafartum kan hanya gara-gara kurang duit aja terus akhirnya ngomong pangeran ojo iya. Maka padha karo jare le awakmu gak tak kei duit tok kok ngomong kok kowe lali ta ambekmu teko sapa? Mripatmu teko sapa? Hati lho. Dengan seperti itu kamu bisa mendatangkan kemarahan gue. Cara bahasa komunikasi kan seperti itu. Paham. Maka sekali lagi nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat terbesar. Bagaimana kita membayangkan seandainya kita lahir atau dilahirkan dari rahim wanita yang bukan Islam, maka sekian persen kemungkinannya adalah kita akan juga tidak beragama. Maka kemudian ketika kita dilahirkan oleh Allah dari rahim wanita muslimah, dari bapak yang muslim, wah itu sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Kenapa? Karena karena kita berharap menjadi orang baik itu kan ya normal, tapi lebih gampang yang terjadi itu kita menjadi orang baik, apakah kita menjadi orang jahat? Sing gampang terjadi. Nah, itu nggak enak, kamu kira-kira tajak sekolah, ambil tajak turu, lu kira-kira gampang sih. Wah, astagfirullahaladzim. Iya memang bener. Ya blok turun ya Pak, naik turun mbak sama ya mau. Artinya kan kitabnya kan ya lebih seneng turu Pak. Wes ojo turu agak rada konotasinya. Makan. Kamu tajak makan sama tajak puasa? Makan kan? Iya dong. Puasa kayak lurus. Kalau lurus yo. Kayak wayang gue. Dijelok dijemok gak tambah menikmati tambah loro nyemu awakmu. Kok silet? Sak jemukan malah gede. Ya artinya normal aja lah, normal aja sok-sokan. Posomu bendak Ramadan ora tau tutup. Yo bilang kan jelas. Kan ya tapi Loh lah ya kan gak pernah nutup kan? Aku nutup. Aku kemudian langsung kok sahur? Enggak, ngenteni kate wulan Rejab. Kate finish injury time. Waktu kate entek baru nyaur selesai. Utawa kamu cicil gak sitok. Senin siji, Selasa, Senin siji, Kamis siji, Senin siji, Selasa, Kamis siji. Kalau kamu sejujurnya kalau memang betul-betul suka puasa, harusnya nyaure langsung. Mikirnya tidak lagi tadi tapi aku nek kedisian mati duwe utang. Ayo, pernah kamu kemudian berpikir kamu nek kok ngomong seneng puasa. Kalau saya berani ngomong kayak gitu. Posoku Ramadan nutut. Cek tak tambahin meneng 40 dino. Hari ini saya masih puasa, nek gak percaya Yesus gorong ngombe masa susu lah remo. Kecuali yang aku tetep mau nek ame awan tetep mau. Jonya aja gudonya, ya aja gudo. Aja gudonya. Lambene aja gudo, tangane kraya-kraya. Astagfirullah. Maaf, off the record. Loh, artinya begini, kita kan kenapa kita kemudian gimana nerang ngopo tuh, nikmat ya, nerang nikmat kan. Maka seringkali kita ngomong seneng, ngomong ini pengasannya ketika dites betul kewenangan. Ketika kamu tajak, kamu seneng makan apa seneng puasa? Makan. Sebagian enggak Pak, saya seneng puasa. Kemudian diurut ternyata tetap ketemu nggak sampai seneng. Nah, padahal kalau ditanya puasa dengan makan lebih sehat mana? puasa. Kenapa kamu tidak berpuasa? Soalnya saya suka makan ya. Lebih sehat mana? Berarti yang bilang siapa? Makanya Mbak Bayi sama biar umurnya 2 tahu nggak apa resepnya?
Puasa. Kanjeng Nabi bilang sumu tasik tuh. Saya juga bukan bamba. Kamu bukan hamba. Saya masih muda. Oh berarti kamu gak berharap menjadi mbak-mbak. Ya berarti nanti gitu. Nah, kalau seperti terus kan kamu tidak akan bisa masuk mbak-mbak. Iya kan? Biasanya aku mati no. Enggak, saya nggak akan ngomong masalah mati itu bukan urusan manusia. Tapi sejelas begini, semakin banyak yang kamu muat dalam perutmu, maka semakin besar kemungkinan kita akan sakit. Karena kita nggak pernah berpikir kan, makanan yang sudah saya masukkan saat ini dengan yang kita makan kemudian bisa jadi unsur senyawanya bertentangan. Oh iya sih, arek nggak mungkin paham. Iya kan? Bisa jadi hari ini jam ini kita minum es. Nanti kita minum lagi es. Nanti minum lagi es. Tahu nggak? Es itu pantangannya organ kita apa? Jantung kita itu paling anti dengan es. Iya kan? Terus kemudian hari ini kita makan nasi, nanti nasi, gandilu, kemudian ketemu kerupuk, gandilu. Tahu nggak organ yang paling berbahaya karena ketika kena karbohidrat terlalu tinggi? Tahu nggak organ apa yang paling berbahaya? Pankreas. Pankreas itu yang memproduksi insulin, akhirnya kena diabetes. Insulin itu kira tak insulin. Sampai di sini dulu lah. Iki mbok iki ngomong ngawur bener buka. Yang penting ya nikmat iman dan Islam itu jauh lebih. Oleh karena itu ketika kita ditakdir Allah menjadi iman dan Islam, cukuplah bagi kita untuk tersenyum setiap saat. Jadi jangan pernah tersenyummu gara-gara kamu dapat duit atau dapat WA dari aree. Janganlah. Jadi tersenyum kita jangan gara-gara yang seperti itu, tapi harus mampu menghadirkan senyum, harus mampu menghadirkan kebahagiaan, karena ada satu yang terbesar dalam diri kita yang berupa iman dan Islam. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.